Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa, minta berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Allah yang terus menaungi dan memberkati kami. Allah yang akan terus memberikan kami pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan. Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, yang akan membawa hidup kami semakin mengerti apa yang menjadi panggilan kami sebagai orang percaya di hari-hari yang cukup sulit hari ini. Kami yakin percaya bahwa Tuhan akan memberkati seluruh jemaat yang ada, sehingga ketika kami mendengar apa yang saat ini kami renungkan, secara khusus firman Tuhan pada hari Minggu kedua bulan Juni ini, kami yakin percaya bahwa apa yang kami dengar, apa yang kami pahami, apa yang kami renungkan, kami imani, dan terlebih Tuhan, kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Waktu ke depan hamba-Mu serahkan ke tangan kuasa-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mohon kuasa-Mu kau nyatakan atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita masih bersama-sama ibadah di rumah, dan terlebih kita harus menjaga setiap keluarga kita sendiri, supaya kita menjaga, untuk kita jaga jarak, untuk kita cuci tangan, untuk kita pakai masker kita ketika kita berpergian. Karena apa? Karena kita harus waspada dan kita harus berhikmat dalam situasi seperti ini. Kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menyertai. Tetapi kita juga harus terus berhikmat di dalam situasi yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil tema renungan yang saya ambilkan dari kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat 9 sampai 11, saya berikan tema penglihatan Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara penglihatan, saya akan sedikit membaca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi jelas bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Allah sendiri, bahwa Allah akan memberikan penglihatan kepada nabi, kepada setiap pribadi yang dikehendaki, secara khusus untuk menyatakan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar bahwa penglihatan ini diberikan kepada para nabi, rasul juga, dan kepada para raja dalam perjanjian lama. Namun sekarang ini juga kita mendengar bahwa ada orang yang mencoba menyamakan penglihatan masa perjanjian lama, masa perjanjian baru,
dengan keyakinan pribadi bahwa ini adalah penglihatan dari Tuhan. Nah, ini yang perlu saya, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan cermati. Kalau saya membaca atau kita bandingkan di dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi pada waktu itu ternyata ada hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa kalau kita berbicara tentang penglihatan, kita berbicara tentang mimpi, kita berbicara tentang tanda, kita berbicara tentang mujizat, sebenarnya yang harus saat ini perlu kita ketahui bahwa rujukan yang paling utama adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menjadi rujukan utama untuk kita mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Rasul Yohanes memasuki masa pelayanannya, sebelum dibuang ke Pulau Patmos pada masa kekaisaran Domitianus, pada waktu itu Yohanes dianiaya. Kalau kita membaca dalam sejarah, Yohanes dianiaya dan kemudian dia digoreng di penggorengan yang cukup besar begitu, dan harapannya supaya Yohanes ini terbunuh, tetapi Yohanes tidak mati dan Yohanes tidak terbunuh. Dan kemudian Yohanes baru dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos berada di rute pelayaran antara Roma dan Efesus, sekitar 105 km jauhnya dari Efesus. Kalau diperkirakan Pulau Patmos ini luasnya sekitar 4.100 hektar seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penglihatan Yohanes terjadi, yang perlu kita saat ini catat adalah penglihatan Yohanes ini terjadi di tempat yang spesifik dan di waktu yang spesifik. Artinya bahwa ketika saya berbicara tentang penglihatan Yohanes ini, maka kita tidak meragukan apa yang pada waktu itu dilihat oleh Yohanes tentang berita, tentang kehendaknya, tentang Tuhan Allah kita, tentang Kristus Tuhan, seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penglihatan Yohanes yang pada waktu itu di Pulau Patmos memberi pengertian atau pemahaman bagi kita tentang cara Tuhan yang ajaib untuk menyatakan kehendaknya, terutama kepada 7 jemaat. Saya akan baca di ayat yang ke-11, demikian katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, ini diawali kepada jemaat-jemaat seperti itu, dan itu dinyatakan oleh Tuhan sendiri melalui penglihatan Yohanes yang pada waktu itu di Pulau Patmos, dengan memberikan pengertian-pengertian kepada jemaat yang dimaksud, baik di Efesus, Smyrna, dan Sardis, dan lainnya. Ada 7 jemaat yang tadi saya sebutkan. Yohanes memberi dorongan kepada pembaca mula-mula tentang kebenaran ilahi, tentang Kristus, gerejanya, keselamatan, eskatologi, atau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita sebenarnya membaca dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu ini menjadi kitab yang cukup lengkap, karena di sini ada eklesiologi, ada eskatologi, ada kristologi, ada soterologi. Jadi ada beberapa hal yang lengkap dalam kitab Wahyu ini. Oleh karena apa? Karena banyak hal yang diberitakan oleh Yohanes secara khusus
melalui penglihatannya di Pulau Patmos itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes memberi keterangan kepada pembaca mula-mula. Yang pertama, satu, dorongan semangat. Saya akan membacakan ayat yang ke-9, demikian. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Keberadaan Yohanes di Pulau Patmos, ketika waktu itu saya sudah menyampaikan di depan, bahwa ketika ia akan dibunuh di penggorengan yang besar dan tidak terbunuh, baru akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Ada beberapa penafsiran yang mengatakan di sana dia harus bekerja atau kerja paksa seperti itu, batu bara yang ada di sana. Dan Pulau Patmos ini sangat tandus sekali kalau kita membaca di dalam terjemahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah, kalau saya katakan bahwa Yohanes memberi keterangan kepada pembaca mula-mula, dorongan semangat, maka Yohanes tidak menyebutkan, kalau kita baca di sini, bahwa dia adalah rasul Tuhan. Tetapi dia lebih menyebutkan saudaramu, mitramu dalam kesusahan seperti itu. Dalam kerajaan, ketekunan di dalam Kristus Yesus seperti itu. Jadi jelas bahwa ini mendorong kepada pembaca mula-mula supaya mereka tetap semangat di dalam Tuhan, untuk menantikan Tuhan, untuk menantikan kerajaan Allah itu, untuk menantikan janji Tuhan itu, supaya janji Tuhan itu digenapi di dalam gerejanya. Jadi Yohanes secara jelas memberikan dorongan kepada jemaat, untuk jemaat tetap semangat di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang dikatakan oleh Tuhan itu ya dan amin. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yohanes memberi keterangan kepada pembaca mula-mula, dorongan semangat yang tadi saya bacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9. Yang kedua, berbicara tentang hari Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua berbicara tentang hari Tuhan, ayat yang ke-10 saya membacakannya. Jika kita bicara tentang hari Tuhan, maka sebenarnya ini kata yang jarang dipakai dalam perjanjian baru dan sukar untuk ditafsirkan begitu. Tetapi hari Tuhan ini merujuk kepada akhir zaman karena dalam bahasa Yunani yang bisa kita bandingkan, pendekatan pembandingan itu ada di 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi pendekatan yang saya sampaikan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 tentang hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita juga membaca di dalam beberapa tafsiran, itu juga ada beberapa yang menafsirkan tentang hari Tuhan ini, bagaimana orang Kristen merayakan hari Tuhan atau hari Minggu seperti itu. Kalau kita menunjuk atau merujuk dari kata didake dalam bahasa Yunani modern. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes memberi keterangan kepada pembaca mula-mula yang pertama, memberi dorongan semangat, kemudian berbicara tentang hari Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Yohanes ini supaya dikirimkan kepada jemaat Tuhan, baik yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi jelas bahwa apa yang telah dilihat oleh Yohanes ini memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan supaya mereka selalu menanti-nantikan Tuhan.
hari ini kita juga menanti-nantikan hari Tuhan. Hari ini kita selalu harus dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena dalam situasi seperti ini, ketika kita diberikan waktu untuk kita bersama-sama ibadah di rumah, bersama dengan keluarga kita bisa berdoa, kita bisa mendoakan satu dengan yang lain, sehingga ada sebuah kedekatan kita dengan keluarga, dan kita mengerti, memahami bersama dengan keluarga tentang isi firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penglihatan Yohanes, ada dua hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, memberikan dorongan semangat. Kemudian yang kedua, berbicara tentang hari Tuhan. Saya percaya dan yakin bahwa kita semua yang ada di dalam Tuhan akan selalu tetap semangat, dan kita juga terus menantikan hari Tuhan itu, supaya setiap kita nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu bersyukur atas kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, Allah yang terus menjaga dan memberkati, kasih Tuhan yang akan terus menaungi, sehingga kami percaya Tuhan bahwa kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tangan kasih Tuhan memberkati, kuasa kasih Tuhan memberkati, dan kami yakin percaya bahwa di hari-hari akhir ini Tuhan selalu ada dengan kami, dan Engkau ada selalu selamanya untuk kami, karena kami yakin percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga dan Roh Kudus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.